Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rehan dari kelas 23 TIE, NIM 2355301129. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya rancang. Nah, pada website ini saya juga sudah berhasil untuk menguploadnya ke dalam GitHub. Nah, di sini saya ada 3 commit di dalam GitHub-nya. Nah, ini adalah file GitHub, file dari project saya yang sudah saya berhasil upload ke GitHub. Nah, selain itu saya juga sudah berhasil ngedeploy ke dalam Vercel. Nah, ini adalah untuk tampilan web yang telah saya berhasil upload ke dalam Vercel. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan beberapa menu-menu yang sudah saya tambahkan sesuai dengan kriteria project. Yang pertama itu ada menu About Us. Nah, pada menu About Us ini sesuai dengan kriteria pada project, di sini ada menampilkan sejarah, visi, misi, dan juga informasi perusahaan. Nah, kurang lebih untuk tampilan About Us-nya seperti ini. Visi dan misi berada di dalam card, selanjutnya ada informasi perusahaan juga ada di dalam card. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu ada Our Team. Our Team ini sama seperti kriteria project, ya dia berisi nama-nama tim. Di sini masih foto-foto dan data-data yang sini saya pakai adalah data dummy. Nah, selanjutnya menu yang saya pilih selanjutnya adalah FAQ. Nah, di mana dalam FAQ atau Frequently Asked Question. Nah, di sini saya menggunakan data JSON untuk menyimpan pertanyaan dan juga jawaban. Nah, pada saat kita klik pertanyaan, maka akan muncul jawabannya secara langsung. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, halaman terakhir yang saya pilih, menu terakhir yang saya pilih adalah Contact Us. Nah, Contact Us di sini terbagi ada dua. Yang pertama itu adalah hubungi Shopio di sebelah kiri, yang berisi mungkin sedikit sama dengan About Us, ada alamat, telepon, dan juga email. Nah, sementara di sebelah kanannya ini ada form untuk menginputkan atau mengirim pesan daripada mungkin kritik ataupun saran. Nah, contohnya di sini kita buat nama kita. Selanjutnya di sini ada email. Kita masukkan email sesuai dengan email yang kita miliki. Nah, selanjutnya ini ada subjek atau judul pesan. Misalnya kita buat di sini kritik dan saran. Nah, di sini kita buat juga kritik dan saran. Nah, saat button kirim pesan kita klik, akan ada animasi loading. Nah, jika pesan berhasil dikirim, maka akan muncul notifikasi pesan berhasil dikirim. Kami akan segera menghubungi Anda. Nah, mungkin sekian cukup untuk bagian demonstrasi dan penunjukan web. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan codingan dan juga proses pengupdatean ke dalam GitHub dan juga deploy ke Vercel. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bagaimana cara deploy ke Vercel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan melakukan instalisasi daripada Git. Nah, kita dengan komen melakukan command git init. Setelah kita melakukan command git init, maka secara otomatis di dalam folder project kita itu akan muncul .git yang secara defaultnya itu dia bakal ke hide. Tapi bisa kita lihat di sini sudah ada file .git saat kita melakukan inisialisasi dengan menggunakan get init. Nah, selanjutnya kita lakukan get add. Nah, get add ini untuk memindahkan file ke penyimpanan sementara. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan get status untuk melihat status daripada file-file di dalam penyimpanan sementara kita. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu terlebih dahulu itu adalah config username Faiz Rehan untuk memasukkan username daripada Git yang kita sesuaikan dengan username pada GitHub kita.
Nah, di sini juga kita masukkan config user email dengan menggunakan email yang sama seperti email yang kita gunakan pada GitHub. Nah, selanjutnya di sini kita lihat dengan menggunakan komen git config min list. Di sini kita bisa melihat apakah user dan email kita sudah terdaftar. Nah, jika sudah terdaftar, berarti kita sudah bisa melakukan komen git commit untuk menyimpan folder ke penyimpanan yang sudah pasti, yaitu commit. Kita melakukan commit. Nah, setelah itu kita bisa melihat git log untuk melihat author daripada commit. Nah, di sini author dari commitnya sudah menjadi nama saya. Nah, ini adalah proses daripada untuk melakukan remote. Nah, kita melakukan commit, masukkan commit ini. Kemudian setelah kita berhasil membuat project dari setelah kita berhasil membuat repository baru daripada GitHub, nanti kita akan diberi contoh. Nah, saat kita setelah berhasil membuat repository baru pada GitHub, kita akan diberikan link. Nah, link ini bisa kita gunakan untuk melakukan remote daripada GitHub ke dalam project kita. Nah, jadi kita masukkan komen git remote add origin. Selanjutnya kita masukkan link ini yang ada pada GitHub ke dalam file project kita. Nah, kita bisa lihat di sini git remote v apakah sudah berhasil untuk melakukan remote daripada GitHub. Nah, selanjutnya di sini ada git push. Kalau dari awal kita buat git push, maka dia tidak akan bisa karena dia tidak akan tahu untuk setup streamnya kita maunya ke file yang mana. Jadi untuk pertama kali sebelum saat kita ingin melakukan git push, kita tambahkan komen min set upstream origin master untuk menyimpan ke dalam file origin master. Nah, setelah itu file akan otomatis terpush ke dalam repository daripada GitHub kita. Nah, untuk selanjutnya, seandainya misalnya kita ada perubahan, kita hanya tinggal melakukan git add untuk memindahkannya ke dalam penyimpanan sementara. Kemudian kita lakukan commit. Nah, setelah kita lakukan commit, kita tinggal lakukan git push. Nah, secara otomatis maka di dalam repository daripada GitHub kita akan bertambah. Nah, contohnya seperti ini. Kita buka file ini. Nah, kita bisa lihat di sini di riwayat commit. Nah, ini adalah commit kedua, sama seperti komen ini. Nah, ini commit kedua. Berarti saat kita melakukan git commit, maka commit akan masuk ke dalam commit akan tersimpan, dan saat kita masukkan komen git push, maka commit akan masuk ke dalam riwayat commit kita. Sebelum kita masuk ke dalam codingan project, kita di sini bisa untuk melakukan yang namanya itu ngedeploy ke dalam Vercel. Nah, Vercel ini gratis. Caranya kita tinggal, karena saya sudah login sebelumnya dan juga saya sudah connect-kan, jadi tinggal klik add new, terus klik project. Nah, di sini saya sudah connect-kan dengan GitHub saya. Jadi saya tinggal klik, misalnya pada bagian ini adalah project yang sebelumnya sudah saya up ke GitHub. Nah, kita tinggal klik import. Nah, di sini kita tinggal masukkan project name-nya. Dan untuk project name-nya, di sini dia harus menggunakan huruf lowercase semua. Kalau dia menggunakan uppercase, maka dia akan error. Nah, setelah kita masukkan project name, di sini kita biarkan semuanya jangan ada yang diubah, tinggal klik deploy. Nah, saat kita klik deploy, maka dia akan ngedeploy. Nah, tampilan setelah kita berhasil ngedeploy itu, maka akan seperti ini. Nah, ini adalah dashboard dari deploy kita. Kita bisa, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik domains yang berikut ini. Yang ada domains daripada Vercelnya. Kita tinggal klik dan tada, tampilan daripada project kita sudah bisa kita lihat di dalam Vercel.app-nya. Nah, barulah kita masuk ke dalam penjelasan codingan. Untuk penjelasan codingan di sini tidak akan terlalu panjang. Di sini saya melakukan pendeklarasian daripada
icon-icon, React icon. Selanjutnya di sini saya melakukan menampilkan teks berupa beberapa teks. Nah, di sini juga ada image yang ini, yang image yang ini. Nah, selanjutnya di situ saya juga menampilkan beberapa teks juga. Nah, selanjutnya di informasi perusahaan saya menggunakan icon dan juga teks Shopio Digital, PT Shopio Digital, Leodoro Shopio. Nah, seperti pada bagian bawah ini saya menggunakan icon dari React icon. Nah, terus selanjutnya saya menggunakan menu Contact Us. Nah, pada menu Contact Us ini sama, saya juga mendeklarasikan daripada React icon dan juga ada useState. Nah, di sini ada untuk variabel-variabel dari nama, email, subject, dan message. Nah, di sini ada untuk pembacaan error, submit, dan loading. Ini ada beberapa kondisi-kondisi, nama wajib diisi, email wajib diisi, format wajib diisi untuk melakukan validate apakah email sudah diisi, apakah nama sudah diisi, format email valid atau tidak. Nah, seperti itu. Ini ada handle change untuk menangani perubahan-perubahan, ada set loading, set submit, status submit. Nah, ini ada set data untuk menyimpan data sementara. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan-tulisan yang daripada live site, yaitu contact info seperti pada bagian ini kita bisa lihat. Nah, ini yang pada di live site sisi kiri itu ada beberapa teks dan juga dari ini ada image, ada React icon yang dideklarasikan. Nah, ini untuk social icon. Social icon ini yang ada di pada bagian bawah. Nah, di sini diatur agar dia berubah warnanya menjadi gray saat kita arahkan kursor kita. Nah, seperti ini. Warnanya akan berubah menjadi gray. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat pada right side atau form. Nah, di sini ada from on submitnya, di sini ada handle submit untuk mengatasi perubahan saat kita melakukan submit, dan di sini ada from untuk email, ada handle change dan segala macam. Ini error, pembacaan error. Nah, sama juga seperti di atasnya. Nah, ini untuk menampilkan pesan. Nah, ini untuk button submitnya. Nah, ini ada React icon juga. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam menu Our Team lah terlebih dahulu. Nah, di dalam menu Our Team ini saya menggunakan data JSON untuk menyimpan nama, posisi, dan foto. Nah, di sini saya masih menggunakan data dummy. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa lihat pada codingan Our Team ya. Nah, ini merupakan pada bagian header. Ada kenali tim Shopio dengan background warna biru dengan teks. Nah, selanjutnya di sini ada sini kita import dulu ya terlebih dahulu data JSON-nya. Nah, selanjutnya di sini ada pemanggilan daripada data JSON, ada member foto dan member name. Di sini untuk pendeklarasiannya ada key yang menggunakan index. Nah, ini ada member name lagi. Nah, ini view foto. Nah, ini untuk menampilkan posisi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk membuat seolah-olah dia online gitu. Seperti ini tadi. Nah, ini ada tombol hijau yang seolah-olah dia online saat kita arahkan kursor kita, di situ ada tulisan online. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk ke halaman terakhir, yaitu halaman FAQ. Nah, halaman FAQ ini sama seperti required yang ada pada project. Di sini saya menggunakan data JSON. Nah, di sini data JSON cuma ada question dan answer. Nah, nanti untuk untuk key-nya saya menggunakan index. Nah, key dan answer itu cuma ada question, yaitu ada 20 kalau saya tidak salah total daripada question dan answernya. 20 untuk question dan 20 untuk answer, masing-masing satu. Nah,
Kita bisa lihat pada menu codingannya. Aq.txt. Nah, di sini kita import dulu daripada useState dan juga aset dari data JSON-nya. Nah, di sini ada pendeklarasiannya. Kayaknya menggunakan index. Nah, terus dia cuman akan menampilkan tampilan memanggil data, kemudian pada saat kita klik daripada button di bawahnya itu, dia akan menampilkan item answer. Nah, saat kita ini ada pendeklarasian dari item question-nya. Nah, ini adalah codingan untuk supaya dia bisa round ke bawah, turun ke bawah seperti ini. Nah, ini dia akan turun ke bawah dan akan menampilkan item answer. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, dari project saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.